Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita bisa melaksanakan kajian kita. Sekarang kita akan melanjutkan kepada kajian kita tentang kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Tetapi di sini yang kita kaji adalah beberapa doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya yang pertama adalah surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada beberapa doa yang biasanya doa ini juga akan kita gunakan atau selalu kita ucapkan ketika setelah sholat 5 waktu. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang menyatakan doa ini ada pada ayat 126, ayat 127 dan ayat 128. Dan nanti akan ada juga masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 dan 286. Al-Baqarah yang pertama ada pada ayat 126. Doa ini yaitu yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Para jamaah bisa langsung melihat menuju kepada ayat 126. Nanti kita lanjutkan sampai 127 atau mudah-mudahan sampai 128. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa ad-darruhu ila azabin nar wa bi'sal masyir. Nah, doa yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 126, wa isqala, ketika berkata Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pada saat itu memanjatkan doa kepada Allah. Apa doa yang pertama? Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negara ini adalah negara yang aman. Kalau di dalam kitab tafsir Sawi, wa isqala Ibrahim rabbij'al hadza makan baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah tempat ini adalah tempat yang aman. Mana? Yaitu da'amnin, ya, atau tempat yang memang diberikan keamanan. Wa qad ajaballahu du'aahu, maka Allah langsung mengijabah doa Nabi Ibrahim itu. Faja'alahu haraman, maka pada saat itu dijadikanlah kota Mekah itu adalah kota haram. Mengapa disebut dengan kota haram? Di sini disebutkan bahwa la yusfaku fihi damun insan, di mana di kota haram ini tidak ada pertumpahan darah. Kemudian wala yudlamu fihi ahadun, dan tidak ada perbuatan dolim terhadap seseorang. Dan bahkan wala yusodu soiduhu, dan tidak ada juga memburu binatang-binatang yang di tanah haram. Dan bahkan wala yuhtala halaun, dan tidak ada yang mengambil halaun. Halaun ini adalah hasisuhu, atau rumput-rumput yang ada di tanah haram. Nah, dari tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kezaliman,
tidak ada perburuan dan tidak ada yang mengambil rumput-rumput yang ada di kota Mekah atau di kota haram itu. Ini menandakan bahwa larangan yang sudah Allah tetapkan ketika Nabi Ibrahim itu berdoa agar balad dan aminan ini, kota yang aman itu adalah larangan tidak boleh adanya pertumpahan darah, itu dilarang. Kemudian wala dulman, dan tidak ada juga kedoliman, dilarang berbuat dolim, dilarang berburu, dan dilarang membawa apa yang ada rerumputan di kota Mekah pada saat itu. Padahal sebelumnya tidak ada larangan seperti itu. Karena Nabi Ibrahim berdoa dan meminta kepada Allah, sehingga Allah ijabah doa Nabi Ibrahim itu menjadi negara yang sangat aman, yaitu kota Mekah. Ya, sangat amannya ya tadi yang sudah disebutkan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kezaliman, tidak ada perburuan, dan tidak ada yang membawa rumput sedikit pun dari kota haram itu. Bukan berarti kezaliman itu tidak ada di Mekah. Nanti kita akan masuk ke kalimat selanjutnya. Ya, artinya bukan di Mekah itu tadi dikatakan tidak ada kezaliman, tetapi kezaliman tetap ada pada saat setelah zaman Nabi Ibrahim. Tetapi pada saat Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah ingin dijadikan negara ini adalah negara yang aman. Jadi boleh nanti kita juga berdoa kepada Allah untuk keamanan atau menjadikan negara kita adalah aman. Tetapi aman dalam hal apanya? Ya, ini yang berdoa adalah sekelas Nabi. Jadi kalau sekelas model kita mungkin ini masih jauh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan juga pasti ada yang diijabah yang berdoa seperti ini. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim itu kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarot, dan limpah luahkanlah rizki bagi penduduknya. Dengan apa? Yaitu dengan buah-buahan. Nah, di dalam tafsir Sawi dikatakan bahwa waqad fuila binaqli ta'ib binasam, dibuktikannya doa Nabi Ibrahim dan dijabah oleh Allah itu dengan bukti pindahnya kaum Taib dari negeri Sam ilaihi ke kota Mekah, wa kana akfar la yajro'a wala ma'a. Ya. Padahal sebelumnya kota Mekah itu akfar. Arti akfar ini adalah tidak ada yang tumbuh, la jar'a wala ma'a, kadar air juga minim pada saat itu di kota Mekah sebelum Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dengan ta'ajaba dijabahnya doa Nabi Ibrahim itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kota Mekah itu menjadi subur dan makmur. Ya, di antaranya tadi yang tadinya tidak berpenghuni, kota Mekah jadi banyak penduduknya ya, dengan dipindahkannya oleh Allah kampung Taib, ya, daerah Taib, penduduk Taib dipindahkan, yang dari Sam juga itu menuju kota Mekah semuanya. Nah, ini adalah salah satu pembuktian bahwa doanya Nabi Ibrahim dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan catatan, Nabi Ibrahim ini ketika berdoa kepada Allah ada man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Man amana minhum, yaitu bagi siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, ini badlu min ahlihi. Kata minhum ini adalah ganti daripada ahlahu. Tadi warzuk ahlahu. Wa wasahum bidu'a ilahum muwafaqatu liqaulihi. Dan doa ini dikhususkan, mana doa yang dikhususkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dikhususkannya. Nah, ini muwafaqatu liqaulihi karena ada ikatannya atau hubungannya dengan firman Allah, la yanalu ahli dzalimin.
Jadi bukan berarti semua orang Mekah itu disebutnya adalah mendapatkan kenyamanan. Ya. Bukan berarti pada saat itu orang Mekah juga diberikan rizki buah-buahan yang melimpah luas. Tetapi dengan firman Allah yang ada korelasi antara warzuk man amana minhum billahi wal yawmil akhir ini adalah kata Allah la yanalu ahdi dzalimin, dan tidak akan diperoleh kesuburan buah-buahan, rizki yang melimpah luas yang tidak ada ikatan yang kuat untuk beriman kepada Allah dan para Rasulnya, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ikatan adalah orang-orang yang zalim. Sehingga orang-orang yang zalim dia tidak mendapatkan rezeki yang melimpah luas atau buah-buahan yang melimpah luas. Tetapi nanti di ayat selanjutnya ada nanti Allah ini adalah menandakan bahwa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita lanjutkan. Qala wa man kafaro fa umatti'uhu. Nah, ini. Wa man kafaro fa umatti'uhu qalilan. Setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, kemudian diijabah, tanah Mekah menjadi tanah haram, tanah yang dimuliakan, kemudian diberikan rizki bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka Allah juga berfirman, waman kafaro, bagi siapa saja yang kufur, ya, kufur dengan tidak percaya kepada Allah, kufur dengan tidak percaya kepada Nabi Ibrahim sebagai Rasulullah, ini pak umat tiuhu qalilan, tetap kami memberikan, ini juga tetap diberikan rizki. Dari waman kafaro artinya wa arzuku man kafaro pak umat tiuhu, dan kami juga tetap memberikan rizki kepada orang-orang yang tadi yang zalim, orang-orang yang kufur kepada Allah, tetap diberikan rizki. Tetapi apa? Di dunia birrizki qalilan. Ya, mereka mendapatkan rizki itu hanyalah di dunia saja. Kalimat qalilan artinya muddat hayatihi, sepanjang hidup mereka di dunia saja mendapatkan rizkinya. Jadi bukan berarti orang-orang zalim, orang-orang kufur itu tidak diberikan rizki oleh Allah, tetapi tetap Allah berikan rizki dengan sifat Rahman Rahim, dengan sifat Rahmannya Allah bagi manusia, tetapi ini muddata hayatihi, rizkinya hanya berlaku hanya di dunia saja. Setelah diberikan rizki selama di dunia, summa ad-daruhu, kemudian kami giring, siapa? Alju bil akhirah, ya, kami giring di akhiratnya itu ila azabin nar, kepada tempat siksa neraka yang dimana wala yujadu anha mahison. Nah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur ini ketika dia sudah dimatikan oleh Allah, digiring oleh Allah dengan siksa neraka, di mana pada saat itu tidak ada mahison, tidak ada tempat mereka berlari, tidak ada tempat mereka untuk menyelamatkan diri. Wa bi'syal masir al-marji. Nah, dan itulah tempat yang sejelek-jeleknya tempat bagi orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi doa Nabi Ibrahim tadi setelah diijabah oleh Allah sehingga sampai sekarang bahwa kota Makkah itu adalah kota aman dan disebut dengan tanah haram, inilah hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan diijabah oleh Allah pada saat itu. Dan ayat selanjutnya di ayat 127. Nah, ini juga masih doa yang berhubungan dengan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida. Dan ketika Ibrahim mengangkat al-usus. Nah, usus ini adalah jama dari asas, awil judur atau jama dari jidarun. Ketika Nabi Ibrahim dengan Ismail mengangkat pondasi Ka'bah, nah ini
ketika mengangkat pondasi Ka'bah, Ismail ini akpun ala Ibrahim yakulani, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berdoa seperti ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini doa yang kedua. Setelah Nabi Ibrahim berdoa supaya negara kota Mekah ini dijadikan kota yang aman, sehingga Allah ijabah doanya dengan kota yang aman, diijabah doanya itu dengan banyak buah-buahan, dan tetap memberikan rezeki kepada orang-orang yang dolim dan kufur. Maka doa yang kedua kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, wa innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini adalah orang-orang soleh seperti ini, patut kita contoh. Orang-orang soleh berbuat kebaikan saja itu selalu berdoa ya, berbuat kebaikan selalu berdoa. Mana buktinya? Ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail mendirikan Ka'bah kembali. Nah, ketika zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah itu didirikan kembali atau ditinggikan kembali. Maka ketika setelah meninggikan, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Nah, ini orang-orang soleh. Ketika kita mau mengajar, kita harus berbicara Rabbana taqabbal minna. Kita mau berbuat baik, Rabbana taqabbal minna. Kita mau bangun masjid harus sambil dengan Rabbana taqabbal minna. Jangan berarti kita hanya bangun saja, kita hanya ngajar saja, kita hanya belajar saja. Nah, ini sementara tidak memohonkan doa kepada Allah. Padahal sekelas Nabi Ibrahim adalah yang termaksum, dan Nabi Ismail juga adalah maksum, terhindar dari perbuatan-perbuatan salah. Tetapi mereka tetap berdoa, doanya Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Nah, ini yang di ayat 127. Di ayat 128 masih berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim juga. Mana doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ini Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika sudah mendirikan Ka'bah sambil berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka yang ketiga Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berdoa lagi, Rabbana waj'alna, wahai Tuhan kami, waj'alna dan jadikan kami ini muslimaini, ya, menjadi Islam. Nah, ini padahal sudah Nabi Ibrahim sudah Islam ya, tetapi tetap Rabbana waj'alna muslimaini, atau disebut dengan munqadaini, laka kepada engkau wahai Allah, wa min dzurriyyatina. Dan Nabi Ibrahim juga berdoa untuk turunan-turunannya. Jadi kalau kita berdoa jangan egois hanya untuk diri kita saja, jangan. Jadi kita harus mendoakan keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita juga harus kita doakan ya. Ini Nabi Ibrahim saja berdoanya tidak hanya untuk berdua saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi Nabi Ibrahim berdoa min dzurriyyatina, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami, auladihima, atau anak-anak kami, ummatan muslimatalak, seluruhnya menjadi muslim, tunduk kepadamu wahai Rabb. Nah, ini jadi Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa untuk sendiri, bahkan untuk anak cucunya, dan bahkan juga untuk seluruh umat. Situ ummatan atau jamaatan muslimatalak, menjadi muslim kepadamu atau menjadi tunduk kepadamu. Ya, tetap sama saja la yanalu ahli dzalimin. Ya, tetap saja Allah karena maha rahmannya dan tidak semua yang pada saat itu beriman itu juga didoakan oleh Nabi Ibrahim, tetapi tetap ada orang-orang yang kufur juga. Dan doa yang selanjutnya yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah wa arina manasikana watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini. Dan Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah wa arina wa alimna, dan ajarkanlah kepada kami manasikana syari'il ibaditna,
khususnya adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah haji pada saat itu. Karena Nabi Ibrahim dengan Ismail adalah mendirikan Ka'bah pada saat itu. Wahtub alaina. Nah, ini sekelas nabi ya, sekelas nabi masih tetap meminta tobat ya. Bahkan Rasulullah selalu bertobat kepada Allah dalam satu hari, satu malam itu membaca istighfar sebanyak 100 kali kata beberapa kaul yang mengucapkannya. Bahkan ada yang mengucapkan bahwa Rasul itu adalah lebih dari 100 kali beristighfar dalam setiap harinya. Nah, ini Nabi Ibrahim juga waktub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan berilah kami atau maafkanlah kami innaka, sebenarnya bahwa sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi taubat dan maha penyayang. Nah, ini doa Nabi Ibrahim pada surat Al-Baqarah ayat 126, 127 dan 128. Dan bahkan sa'alahu taubah ma'a ismatihi tawadduan. Mintanya tobat para nabi itu adalah karena termaksumnya, karena sudah dimaksum kalau nabi dan rasul itu dari perbuatan dosa. Tetapi mintanya tobat para nabi dan rasul ini menandakan tawadduan, merendahkan diri dan akan ditinggikan derajat. Nah, jadi setiap Rasulullah setiap detik derajatnya bertambah. Nah, ini juga Nabi Ibrahim menggambarkan bahwa bertobatnya kepada Allah ini adalah tawadduan, sedang diangkat derajat oleh Allah. Dan bahkan wa ta'liman li dzurriyyatihima. Tujuan yang kedua Nabi Ibrahim bertobat kepada Allah dan Nabi Ismail bertobat kepada Allah adalah mengajarkan kepada anak keturunannya supaya ketika berbuat salah itu langsung bertobat. Ya, contoh Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah itu diturunkan dari surga ke alam dunia, maka tetap Nabi Adam itu diberikan jalan untuk bertobat kepada Allah. Berbeda dengan iblis. Iblis itu dia tidak diberikan jalan untuk bertobat kepada Allah. Ya, meskipun dia itu adalah memiliki kesalahan yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tetapi kalau Nabi Adam karena ditakdirkan dikeluarkan dari surga dan menuju bumi untuk menjadi khalifah di bumi ini, maka Nabi Adam itu bertobat kepada Allah. Nah, ini contohnya, bukan berarti berbuat dosa untuk pangkat Nabi dan Rasul. Tujuan bertobat kepada Allah adalah tawadduan wa ta'liman li dzurriyyati. Jadi merasa rendah diri dan diangkat derajat oleh Allah dan mengajarkan kepada cucu keturunan para nabi. Nah, di ayat selanjutnya juga ada, nanti kita lanjutkan ayat 129-nya. Jadi ini ada beberapa doa Nabi Ibrahim yang nanti masih bersambung. Nanti kita kaji lebih dalam lagi bersama-sama untuk pengkajian doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surat Al-Baqarah, 3 ayat yang ada doa dalam Al-Baqarah yang kita bahas. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Di lain kesempatan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita bisa menggunakan apa yang sudah kita kaji, doa-doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.